Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Khairul Anam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang hal baru yang cukup baru di dalam Image Quality, yaitu tentang TTF, Task Transfer Function. Apa itu TTF dan apa manfaatnya, apa gunanya, apa kepentingannya, itu insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan untuk pembahasan kali ini, nanti kita akan menggunakan satu software yang bisa digunakan untuk menghitung TTF secara full automatic, yaitu menggunakan IndoQCT. Nah, untuk membahas hal itu, nanti kita akan bahas dulu tentang apa itu MTF, dan apa kekurangannya, kemudian apa itu TTF, dan apa kelebihannya. Itu yang akan kita bahas. Izinkan saya pertama untuk sharing screen terlebih dahulu. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk nanti menggunakan IndoQCT. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya, mungkin bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang MTF. Jadi salah satu parameter tentang image quality pada Citra City itu adalah resolusi spasial. Resolusi spasial adalah kemampuan pesawat City untuk membedakan dua objek yang berdekatan. Nah, resolusi spasial ini bisa diamati secara visual dan dengan melihat line per phantom, atau kalau secara objektif kita bisa menggunakan kurva MTF, yaitu yang didapatkan dari phantom titik atau point spread function ya. Jadi citra titik, kemudian kita buat profilnya, setelah itu kita transformasi Fourier, maka kita akan mendapatkan frekuensi spasial, dan kita bisa menentukan batas limit penglihatan mata yang sering kita sebut dengan nama MTF 10%. Nanti kita akan coba lihat secara sederhana dan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, setelah itu tentang TTF, apa itu kelebihannya dan apa itu kekurangannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggunakan Phantom ACR ya, menggunakan IndoQCT. Ini kita coba buka contoh dari Phantom ACR. Nah, kemudian untuk menghitung resolusi spasial, yaitu menggunakan kurva MTF, maka kita menggunakan modul yang ini, yang di sini ada dua titik ya. Nah, dua titik ini bisa digunakan untuk menghitung MTF. Kita akan coba hitung dulu menggunakan IndoQCT. Nah, ini bisa dihitung secara otomatis, bisa secara manual. Kalau secara otomatis, ini kita pilih dulu di tab Spatial Resolution. Setelah itu kita klik point ini. Nah, di sini ada dua pilihan, mau kita otomatis atau manual. Kemudian di sini ROI size-nya itu bisa kita pilih 32 pixel atau lebih atau kurang. Kemudian nanti ketika kita membuat PSF dalam satu dimensi, kita mau rata-rata ke arah sumbu X atau sumbu Y, ini ada optionnya. Ini contoh misalnya kita akan rata-rata ke arah sumbu Y. Nah, kita akan coba lihat ya, kita yang pilihan yang otomatis, ROI size-nya 32 pixel, dan untuk perata-rataan dilakukan pada sumbu Y ya. Oke, kita hitung, calculate. Nah, maka nanti IndoQCT secara otomatis akan melakukan segmentasi secara otomatis pada objek titik yang ini. Kemudian setelah itu ini akan di cropping secara otomatis sehingga kita dapat citra seperti ini hasil croppingnya. Kemudian setelah itu nanti dia akan dirata-rata ke arah sumbu Y untuk mendapatkan profil ke arah sumbu X ya. Maka kita dapat profil seperti ini. Ini yang kita sebut dengan nama LSF, Line Spread Function. Ini kemudian dinormalisasi secara otomatis dan dilakukan zeroing secara otomatis. Nah, setelah itu ditransformasi Fourier, maka kita akan mendapatkan kurva MTF ini. Nah, ini kurva MTF adalah respon untuk setiap spasial frekuensi. Dan biasanya untuk penglihatan, untuk batas resolusi spasial, itu ditentukan pada MTF 0,1 atau 1%. Ya. Nah, sini kita mendapatkan bahwa nilai dari resolusi spasial
untuk citra ini besarnya adalah ini ya. Dan kita bisa lihat di sini besarnya adalah hilang ya. Nah, ini saya ulangi lagi karena tadi kepencet dan sehingga hilang. Saya tutup semuanya dulu. Saya hitung lagi ya. Di sini, ini saya. Itu sebesar 0,59 cycle per mm. Sehingga kita bisa, jadi kita hitung lagi aja ya. Nah, jadi kita mendapatkan nilainya ini ya. Jadi untuk MTF 0,1 atau MTF 10%, besarnya adalah 0,59 cycle per mm. Ini kalau kita lihat nilai ini sebetulnya kalau kita bandingkan dengan standar yang ada di Bapeten, ini udah lolos ya. Karena biasanya batas lolosnya itu adalah 0,5. Ini 0,59, berarti dia sudah lolos ya. Nah, kemudian ini udah cukup objektif untuk menentukan resolusi spasial. Cuma nanti ada kelemahannya. Nah, jadi MTF 10% ini sangat powerful kalau untuk citra CT yang direkonstruksi dengan metode filter back projection FBP. Tapi kalau untuk citra CT yang sekarang yang banyak direkonstruksi menggunakan metode IR, iterative reconstruction, atau citra CT yang menggunakan noise reduction, menggunakan post processing, yaitu noise-nya ditekan. Nah, noise reduction yang sekarang itu sudah cukup canggih ya, sehingga untuk daerah yang homogen, noise-nya itu dihilangkan, cuma di bagian tepi objek itu dipertahankan. Jadi sehingga noise reduction zaman sekarang itu dia secara non-linear bekerjanya. Nah, otomatis karena dia bekerja dengan non-linear, maka batas antar objek itu nanti akan dilakukan smoothing dengan cara berbeda gitu. Nah, dan kita tahu secanggih apapun yang namanya algoritma noise reduction, dia ada threshold, ada nilai batas. Nah, ketika kita tentukan nilai batasnya, nah itu nanti akan bekerja berbeda ketika pada objek dengan nilai batas yang beda-beda. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika kita itu hanya menggunakan MTF 1 MTF. Pada kenyataannya nilai MTF ini sangat dipengaruhi oleh dua objek yang berbeda. Gitu. Ketika dilakukan smoothing menggunakan filter noise reduction yang berbeda atau direkonstruksi menggunakan metode IR. Nah, kita nanti akan coba lihat bahwa MTF itu nggak cukup dan kita di sini harus menggunakan TTF, task transfer function. Jadi prinsipnya TTF ini sama dengan MTF, cuma bedanya ketika kita itu menghitung MTF, kita itu memperhitungkan kontras antar dua objek. Dan kita juga memperhitungkan noise dua objek, atau dengan bahasa lain kita memperhitungkan contrast to noise ratio. Bedanya di situ. Nanti kita akan coba lihat bahwa ternyata memang nilai MTF itu beda-beda ketika citra itu kita filter. Gitu. Nah, kita akan coba lihat Nah, untuk menghitung hal ini biasanya kita menggunakan objek yang terdiri dari beberapa modul yang terdiri dari beberapa objek di sini ya. Nah, di sini ini adalah phantom ACR. Nah, objek ini biasanya digunakan untuk menghitung city number linearity ya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk menghitung MTF atau lebih tepatnya TTF ya. Nah, nanti untuk MTF atau TTF itu yang digunakan adalah 4 objek ini. Nah, kemudian yang kita deteksi itu bagian tepinya, jadi edge-nya. Jadi kita tutupi edge-nya. Nah, setelah kita dapat edge, nanti edge itu kita lakukan diferensiasi, maka kita akan mendapatkan LSF atau PSF. Setelah itu LSF baru kita lakukan transformasi Fourier, maka kita juga akan mendapatkan nilai MTF. Ya, ini kalau kita menggunakan Indoki City, TTF ini bisa kita hitung secara full automatic, ya, manual ya bisa,
full automatic ya bisa. Nah, kita akan coba hitung ini secara secara full automatic ya. Nah, kalau di IndoKey nah ini kita di bagian special resolution kita pilih TTF. Nah, di sini ada pilihan kita mau otomatis atau manual. Maka dalam hal ini kita pilih yang otomatis ya. Ini berlaku untuk Phantom ACR. Nanti kalau kita pakai Phantom yang lain, di sini kita pilih Phantom apa yang kita gunakan. Oke, sekarang akan kita coba lihat ya. Berapa nilai MTF atau TTF lebih tepatnya untuk masing-masing 4 objek ini. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini dihitung secara full automatic menggunakan IndoQCT. Dan kita langsung mendapatkan kurva seperti ini ya. Nah, ini adalah kurva, sebetulnya kurva MTF untuk masing-masing objek tadi. Dan kita juga mendapatkan nilai kontras dari masing-masing objek ini. Oke, kita coba lihat. Jadi pertama yang dilakukan oleh IndoQCT adalah mendeteksi objek secara otomatis. Kemudian setelah itu melakukan membuat ini ROI pada objek itu, dan kemudian membuat profil untuk melintasi batas objek untuk masing-masing 4 objek ini. Nah, kemudian di rata-rata profilnya, setelah itu nanti kita mendapatkan edge spread function ESF, dan setelah itu dilakukan diferensiasi untuk masing-masing ESF. Nah, setelah itu kita mendapatkan LSF atau PSF. Nah, baru setelah itu dilakukan transformasi Fourier. Maka kita akan mendapatkan nilai MTF atau TTF untuk masing-masing 4 objek ini. Sehingga kita mendapatkan kurva MTF seperti ini. Jadi ini saya tutup aja ya. Ini saya tutup dulu. Saya tutup. Oke, berarti kita bahas yang ini dulu. Nah, di sini kita mendapatkan kurva MTF. Jadi yang ini untuk bone, ya untuk bone yang warna biru ini. Kemudian ini R, ini air, ini untuk yang yang hijau ini. Kemudian ini yang untuk polyethylene, ini yang tinggi ini. Kemudian yang ini akrilik, yang agak rendah di sini ya. Nah, di sini secara umum kita mendapatkan kurva meskipun di sini sangat berbeda, tapi untuk MTF 0,1 kita mendapatkan nilai yang hampir sama, yaitu sekitar 0,6. Nah, kenapa ini berbeda? Karena noise-nya berbeda. Nah, makanya di sini nanti kita juga perlu menghitung contrast to noise ratio untuk masing-masing objek ini. Nah, di IndoQCT ini juga akan menghitung itu secara full automatic ya. Sehingga kita mendapatkan nilainya seperti ini ya. Jadi untuk objek bone CNR-nya adalah 129,73, untuk polyethylene 33,32, untuk R 368, untuk akrilik 43. Ini tanpa satuan ya, karena kontras to noise. Jadi kontras satuannya HU, noise satuannya HU, sehingga HU dibagi HU, dia unit-less, tidak pakai satuan. Nah, dan di sini kita mendapatkan nilai TTF 10%, nilainya kira-kira sekitar 0,5 sampai 0,6 kira-kira ya, berdekatan. Nah, kenapa kita mendapatkan kurva yang boleh dikata relatif berbeda untuk 4 objek yang berbeda ini? Ini kalau kita perbesar ya. Ini sebenarnya karena untuk objek ini, untuk objek akrilik dan untuk objek polyethylene, selisih nilai HU dengan background itu relatif kecil. Nah, dan ketika di sini ada noise, maka selisih antara contrast to noise ratio ini jadi kecil. Nah, begitu dia kecil, maka seakan-akan pada kurva PSF atau diawali dari kurva ESF-nya itu terganggu oleh noise. Nah, ketika dia terganggu oleh noise, nah kalau untuk selisih yang kecil, ketika sebetulnya empat objek ini noise-nya sama. Tapi karena dia kontrasnya kecil, ketika dia diganggu dengan noise, maka dengan noise yang sama, maka yang ini merasakan gangguan yang lebih tinggi, ini merasakan gangguan yang lebih tinggi. Sementara yang kontrasnya tinggi,
adanya noise yang sama, dia menerima gangguan yang relatif kecil. Makanya kurva TTF yang didapat ini relatif stabil. Sementara kalau yang untuk bahan akrilik sama bahan polietilen, dia sangat rentan diganggu oleh noise di sini. Ya, di sini ini sebetulnya karena ada gangguan noise, ya, sehingga perbedaan nilai TTF-nya ini cukup tinggi. Nah, ini ada hal yang menarik. Nah, kalau seandainya kemudian citra ini kita filter. Kalau seandainya kita filter dengan filter yang linear, nanti keempat objek ini noise-nya akan turun, sehingga nanti TTF-nya semuanya turun, dan kemungkinan 4 objek ini akan menghasilkan TTF yang sama, tapi dengan resolusi yang sangat kecil. Ya, kita coba aja ya. Ini saya tutup dulu semuanya. Saya tutup. Nah, ini kalau di Indogicity ini ada beberapa jenis filter ya. Nah, kita akan coba. Ini ada beberapa jenis filter yang sudah kita gabungkan di sini. Jadi ada mean filter, ini adalah filter linear ya. Ada adaptive mean filter, ada selective mean filter, ada non-local mean filter, ada median filter, ada Gaussian filter, ada bilateral filter. Nah, kita coba yang filter linear, yang filter mean ya. Oke, tapi sebelum kita filter, coba kita lihat noise-nya dulu aja ya. Ini kita hitung noise-nya dulu. Kita manual aja ya, manual. Kita hitung noise-nya. Kita taruh di tengah-tengah. Jadi sebelum kita filter, nah ini noise-nya 3,67 HU. Nah, noise-nya segitu ya, 367. Nah, sekarang coba kita filter dengan filter yang paling sederhana, mean filter. Ini filter linear ya. Kita coba filter. Nah, dia sekarang sudah terfilter, sudah jadi blurring ya. Sekarang kita hitung noise-nya lagi, berapa dia sekarang. Ya, noise-nya tinggal 1,9, jadi turun dengan drastis ya. Nah, sekarang setelah ini kita filter dengan filter linear, kita akan coba lihat sekarang kurva TTF-nya seperti apa. Kita kembali lagi ke tab TTF yang seperti ini. Coba kita hitung ya. Kita calculate, kita hitung. Tunggu sebentar, ya kita udah dapat. Nah, sekarang kurvanya seperti ini. Jadi hampir berdekatan. Kemudian untuk polietilen sedikit fluktuasi masih ya, tapi untuk air, akrilik dan bone ini sudah dia berhimpit, dan boleh dikata kontrasnya turun dengan drastis. Yang tadi sekitar 0,5, sekarang dia tinggal sekitar 0,37 atau mendekati 0,4 ya. Tapi semuanya sama. Kenapa semuanya sama? Karena kita filter dengan filter linear. Artinya semua 4 objek itu mengalami pemfilteran yang seragam gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau dalam kasus ini sebetulnya kita masih belum membutuhkan TTF ya. Nah, sekarang kita akan filter objek ini dengan filter yang non-linear. Misalnya kita gunakan selective mean filter misalnya ya, atau kita juga bisa gunakan kita gunakan bilateral filter misalnya. Ya, kita kembali lagi ke citra awal ya, yang sebelum difilter. Nah, tadi ini nilai noise-nya adalah sekitar 3 berapa tadi ya? Saya ulangi lagi. Ini nilainya noise-nya sekitar, bukan ini ya, tapi objek yang ini kita buat ROI-nya. Ya, tadi ini ya 3,71 ya noise-nya. Oke, ini saya tutup dulu aja. Nah, sekarang saya akan coba filter menggunakan filter non-linear sekarang. Ini coba yang kita gunakan misalnya filter apa ya? Ya, sekarang misalnya kita gunakan ini bilateral filter misalnya ya. Bilateral filter. Nah, ini cukup menarik. Nah, masalah bilateral filter nanti kita bahas di lain kesempatan. Di Indogicity, jadi bilateral filter, intinya itu filter yang ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang, jadi menggunakan Gaussian sebetulnya. Yang pertama, untuk posisi, itu juga menggunakan sigma space. Kemudian setelah itu, untuk nilai pikselnya, itu juga dilihat secara adaptif. Ya. Makanya di sini ada sigma intensity,
ada sigma space. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, yang menarik adalah selama ini kalau bilateral filter sigma intensity ini ditentukan secara trial and error. Nah, kalau di IndoQCT sigma intensity ini ditentukan berdasarkan besarnya noise dari citra. Dan ini bisa kita dapatkan secara otomatis ya. Ya, kalau di sini kita udah dapat sebetulnya ya 3,371. Ini juga bisa kita lihat secara otomatis nih. Berapa sih noise otomatis sebetulnya kalau kita menggunakan IndoQCT? Coba kita hitung dulu berapa nilainya. Ya, ini masih proses ya. Ya, kita dapat 1,66 ya. Ini noise otomatis yang kita dapatkan. Atau mungkin kalau kita mau kita pakai yang ini aja ya, yang 3,37 ya, 3,71. Ini yang kita dapat secara otomatis. Oke, sekarang coba kita lakukan pemfilteran ya. Kita lakukan pemfilteran. Ya, dia sekarang udah terfilter ya. Udah terfilter. Sekarang kita coba lihat noise-nya seperti apa. Kita lihat noise-nya. Nah, dia noise-nya turun. Jadi yang awalnya 3,7, sekarang dia tinggal 3,03. Tapi yang menarik adalah ketika kita menggunakan bilateral filter, batas antar objek dia nggak terkorupsi. Ya, nanti coba kita akan coba lihat gimana dengan TTF-nya. Jadi kalau yang semula TTF-nya tadi itu sangat berbeda, sekarang kita coba lihat sama-sama seperti apa jadinya. Ya, kita coba lihat. Ya, jadinya seperti ini ya. Ya, jadi dari 4 objek ini kurva TTF-nya itu berdekatan ya, sudah berdekatan. Nah, dan dia masih cukup konsisten. Jadi nilai TTF 10%-nya itu masih di angka 0,5. Jadi dia nggak terkorupsi. Dia nggak terkorupsi dan nilai kurvanya ini berdekatan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini noise-nya kita buang sehingga 4 objek tadi itu noise-nya kecil sehingga otomatis nilai kontras to noise rasionya itu naik sehingga 4 objek ini memiliki kurva yang sama. Dan yang kenapa ini masih sama? Karena batas noise yang kita supresi itu sangat kecil sehingga belum mengganggu edge di masing-masing citra gitu. Nah, ini ada hal yang menarik kalau seandainya ini kita masih menggunakan citra yang sama aja. Ini seandainya sekarang kita filter dengan batas sigma intensity yang tinggi. Ya, tadi kan kita tahu bahwa dia nilai kontrasnya. Jadi ini air nilainya sekitar 0. Terus ini itu akrilik nilainya sekitar 130. Nah, ini kalau kita menggunakan bilateral filter, kemudian batas intensitinya misalnya kita set agak besar, misalnya sampai 50 HU gitu misalnya. Nah, ini menarik. Berarti nanti filter ini akan bekerja pada batasnya objek akrilik dan polietilen, tapi dia tidak bekerja pada tulang dan air karena jarak antar pikselnya sangat jauh. Ya, coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat. Nah, sini setelah kita filter. Nah, sekarang kita akan coba hitung gimana nilai TTF-nya. Ya, kita dapat seperti ini ya. Masih proses. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, ini yang kita dapat. Sebagaimana yang kita perkirakan dari tadi. Bentar ya, biar ini kelihatan lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi, pada kurva, pada tulang, pada air, nilainya masih tinggi, nilai TTF-nya. TTF 10%-nya masih di angka sekitar 0,5. Sementara pada polietilen dan akrilik, nilainya sangat kecil. Ini kira-kira sekitar 0,4 ya, turun drastis. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan filter BF tadi dengan batas yang relatif tinggi sekitar 50 HU, dia bekerja pada batas objek ini, pada batas objek polietilen dan bekerja pada batas objek akrilik. Tapi dia tidak bekerja pada tulang pada batas objek air gitu. Air ini udara ya. Udara.
Sehingga otomatis nilai MTF yang ini masih tinggi, nilai MTF yang ini sudah terkorupsi. Kita bisa lihat di sini dengan sangat jelas seperti ini ya. Inilah kenapa bahwa kita untuk zaman sekarang ketika kita menggunakan citra yang direkonstruksi menggunakan iterative reconstruction atau citra yang menggunakan post processing, menggunakan algoritma tertentu, kita nggak cukup mengkuantifikasi resolusi spasial hanya dengan MTF. Ternyata kita harus menggunakan TTF. Ya, karena nilainya akan sangat berbeda. Karena yang namanya IR atau iterative reconstruction termasuk juga menggunakan nonlinear filter, dia itu bekerja pada batas tertentu. Gitu. Sehingga dengan TTF ini kita bisa mendapatkan picture yang lebih lengkap. Berapa sebetulnya nilai resolusi spasial. Dan itu sangat ditentukan oleh masing-masing objek. Jadi dengan menggunakan nonlinear filter, kita bisa tahu bahwa resolusi spasial itu tidak konstan di semua posisi. Tapi nilainya itu bisa sangat variatif. Dan itu nggak bisa kita dekati hanya dengan satu kurva MTF. Tapi dalam hal ini kita harus menggunakan kurva TTF. Inilah kenapa kita penting saat ini, di mana saat ini banyak citra CT yang direkonstruksi menggunakan IR atau menggunakan post processing, kita perlu menggunakan TTF karena memang kerjanya mereka itu akan sangat bergantung pada nilai threshold sehingga nilai TTF untuk masing-masing objek itu beda-beda. Itulah kenapa ya TTF ini penting dan kita para fisikawan medis harus memahami hal ini gitu. Sehingga dalam melakukan quality control kalau kita menggunakan IR kita nggak cukup hanya menggunakan kurva MTF tapi kita harus menggunakan kurva TTF. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, atau yang mau didiskusikan, silakan ditulis di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.